dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Di segmen terakhir ini kita akan nanya kepada para narasumber, terlepas dari jabatan masing-masing, tolong dikasih dulu dengan berani memberikan pendapat pribadi sebagai ahli hukum, ya, apa sebenarnya sanksi yang tepat. Sudah nyata-nyata merampas kemerdekaan orang lain, sudah nyata-nyata penaguhan penahanan berubah jadi pengalihan dan sebagainya. Bapak Habibur Rahman yang terhormat, sebagai sarjana hukum dan mantan pengacara, tolong Anda jawab secara singkat. Kajari ini pantas dipecat atau dipidana? Tergantung hasil pemeriksaan, Pak. Bapak kan udah tahu hasil pemeriksaan. Ada hal-hal yang belum didalami kan? Dari yang sudah tahu apa? Kalau 3 kemungkinan saja, yang jelas pasti ada kesalahan. Ya. Ya, apakah etis, apakah administrasi, apakah kesalahan pidana. berat ringan? Menurut saya berat. Ya, berat. Jadi setidak-tidaknya dapat sanksi yang tegas, dan ini sebetulnya sih sudah ya, sudah dicopot dari Kajari. Dicopot? Ya kan sudah dicopot. Oh, sudah dicopot dari Kajari ya? Ya kan sudah dicopot, sudah ada PLH-nya kan, sudah dicopot. Yang kedua tinggal, apa lagi? Dicek lagi nih, dari peristiwa tersebut, ya konteksnya seperti apa. Nah kalau memang terbukti melanggar pidana, ya menurut saya pidana juga? Memang harus dilaksanakan. Oke. Yang kedua, no viral, no justice menurut Bapak masih perlu. Cuma orang-orang di pedalaman sana mana tahu. Kan hanya sebagian orang yang tahu akunnya Hotman Paris yang followernya puluhan juta. Gimana? No viral, no justice terus dan caranya gimana? Kita harus memandang no viral, no justice sebagai sesuatu yang positif ya. Karena kan situasi saat ini mungkin saja masyarakat mengetahui lebih dahulu sebuah peristiwa yang tidak adil daripada penegak hukum dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi itu hal yang positif, ikut membantu. Bapak akan melindungi rakyat kalau ada misalnya memviralkan atau dianggap pencemaran nama baik oleh aparat. Bapak akan melindungi masyarakat? Kita jamin, Pak. Jamin. Jadi masyarakat kalau Anda merasa dijolimi, viralkan langsung. Halo Bapak Komisi Kejaksaan, sebagai profesor, Bapak sudah tahu faktanya, dipecat atau dipidana, Pak? Baru separuh kita tahunya kan. Yang pendalamannya kan kita belum tahu. Bahwa untuk memberi sanksi seseorang kan yang kita pahami tetap harus kemudian cover both set. Jadi ya berdasarkan fakta-fakta yang sekarang ini cenderung kemudian menyalahkan Kajari, termasuk juga jaksa. Nah, terus kemudian kan dia juga punya hak untuk melakukan pembelaan diri dan mungkin fakta-fakta yang belum terungkap. Nah, hasil dari situ nanti ini mengarah ke mana akan kita ketahui. Nah, kalau kita lihat bagaimana saran Bapak dengan konsep no viral no justice ini akan terus, dan Bapak akan juga melindungi rakyat yang memviralkan tidak dituduh pencemaran nama baik? Ya, dengan kewenangan penegak hukum yang cukup besar, saya pikir no viral no justice masih tetap penting di Indonesia. Dan no viral no justice memang ada masyarakat yang memiliki akses untuk memviralkan, ada yang tidak. Ini justru kemudian menjadi pelajaran penting bagi APH, aparat penegak hukum, khususnya jaksa-jaksa yang ada di daerah-daerah, ketika menangani kasus harus memiliki kehati-hatian yang ekstra. Apakah kemudian seseorang itu layak untuk kemudian dibawa ke pengadilan, layak untuk kemudian ditahan, layak untuk dilakukan upaya-upaya paksa yang lain. Inilah yang saya alami tiap pagi, ratusan masyarakat tiap pagi setiap saya bangun yang memenuhi akun saya mengadu seolah-olah saya jaksa agung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.